Salam sejahtera bagi pendengar di mana saja berada. Masuk ke dalam kerajaan sorga adalah cita-cita umat beriman tanpa terkecuali. Kerajaan sorga dapat dimaknai oleh kita lewat percaya bahwa keselamatan itu berasal dari Allah. Namun bagaimanakah tindakan yang mesti dilakukan pengikut Kristus selama di dunia ini sebagai syarat yang akan membawanya masuk menjadi warga kerajaan sorga? Saudaraku, tema Suara Gembala hari ini adalah pengikut Kristus ada di dunia, tetapi warga kerajaan sorga. Dasar bacaan Alkitab terdapat dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Ayat ini jelas mengatakan bahwa tidak setiap orang yang memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan yang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan atau Tuhan kita harus disertai dengan tanda-tanda yang mengikutinya. Jadi, kalau kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, berarti kita harus mengakui kekuasaannya atas diri kita. Mengakui kekuasaannya atas diri kita artinya membuat kita tidak melakukan apapun selain apa yang dikehendakinya. Lalu apa hubungannya dengan kehendak Bapa? Dalam Lukas 6 ayat 46, dalam cerita yang sama, Lukas menulis bahwa jika kita tidak melakukan yang Yesus katakan adalah sama dengan tidak melakukan kehendak Bapa. Karena Yesus juga berkata bahwa Bapa ada dalam dirinya dan dirinya ada di dalam Bapa. Jadi jika kita melakukan apa yang Yesus katakan, maka kita melakukan kehendak Bapa. Karena Yesus tidak pernah melakukan segala sesuatu jika Bapa tidak menghendakinya. Saudaraku, banyak orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan, tapi hanya di mulut saja. Ia tidak memberi dirinya untuk diperintah oleh firman Tuhan, yang artinya sama dengan tidak memberi dirinya untuk dikuasai Yesus. Orang-orang ini juga berharap setelah mengakui Yesus sebagai Tuhan, bisa diperkenankan masuk ke dalam kerajaan sorga. Padahal kerajaan sorga adalah tempat di mana Allah menjadi penguasanya, yang sekarang memberikan kuasa kepada Yesus untuk memerintah dan mengendalikan segala sesuatu. Bisakah dibayangkan bagaimana seseorang yang tidak mau diperintah atau dikuasai Yesus mau masuk sorga yang penguasanya adalah Yesus? Perlu diingat bahwa Allah tidak memasukkan seseorang ke dalam kerajaannya, tetapi pribadi orang itulah yang membuat dirinya masuk ke dalam kerajaan sorga. Tuhan hanya membuat tatanan yang berbunyi, barang siapa yang melakukan kehendak Bapa, ialah orang yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu berarti kata ini hendak menjelaskan bahwa keputusan seseorang untuk mempertuhankan Yesus dengan benar akan menentukan nasibnya dalam kekekalan nanti. Karena melakukan perkataan Yesus adalah sama dengan melakukan kehendak Bapa. Jadi sebenarnya Yesus hendak menyampaikan bahwa adalah hal yang mustahil jika ada orang yang masuk ke dalam kerajaan sorga, padahal orang tersebut tidak mau hidup dalam penurutan kepada kehendak Allah. Karena sudah jelas di ayat 21 bahwa syarat masuk sorga adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Jadi orang-orang yang tidak melakukan kehendak Allah, mereka tidak pernah dikenal oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, masuk ke dalam kerajaan sorga memang adalah akhir dari tujuan manusia. Namun yang penting dari itu dan yang harus menjadi prioritas tujuan kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Kita memiliki tujuan akhir masuk sorga. Tetapi kalau kita tidak melakukan kehendaknya, kita tidak akan masuk ke dalam. Orang yang masuk ke dalam kerajaan sorga
adalah orang yang taat melakukan kehendak Bapa. Bukan orang yang berpura-pura hidup rohani, mengemas perbuatannya yang jahat dalam kemasan yang indah, namun isinya adalah kebusukan. Itulah yang disebut dengan orang munafik oleh Tuhan Yesus. Mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga karena mereka melakukan sesuatu untuk Tuhan, namun dengan tujuan dan motivasi yang salah. Orang yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga adalah orang yang bukan tujuan akhirnya adalah sorga, melainkan orang yang prioritas hidupnya melakukan kehendak Bapa di sorga. Sebab sorga adalah hak prerogatif Allah dan tidak ada usaha yang dapat dilakukan manusia untuk masuk kecuali ketaatan melakukan kehendak Tuhan. Mari kita memeriksa apa tujuan dan motivasi kita melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian. Apakah untuk membesarkan diri supaya dilihat orang bahwa hidup kita lebih rohani? Apakah tujuan kita melakukan sesuatu untuk Tuhan hanya ingin masuk ke dalam kerajaan sorga? Tujuan itu benar, tapi jangan lupa yang lebih penting dan lebih utama dari itu adalah melakukan kehendak Tuhan yang akan menuntun langkah kita masuk ke sana. Alkitab mengatakan bahwa kita memiliki status kewargaan baru, yaitu warga kerajaan sorga. Meskipun saat ini kita masih berada dalam dunia ini. Karena status kita adalah warga kerajaan sorga, kita pun juga harus memiliki kehidupan yang sesuai dengan hukum-hukum sorga, yaitu firman Tuhan. Hidup menurut hukum-hukum yang berlaku di sorga. Berbeda dari dunia. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Memang kita ada di dunia, tetapi kita bukanlah berasal dari dunia ini. Kita tidak bisa berkompromi dengan dosa, baik melalui perbuatan maupun pikiran. Meskipun kita tinggal di tengah dunia yang kita jalani saat ini, namun pastikan bahwa kita bukanlah penduduk permanen di bumi ini. Sebab sorga adalah tempat di mana kita berasal dan kesanalah kita akan tinggal kelak. Meskipun kita memiliki kewarganegaraan di negara di mana kita tinggal saat ini, namun kita memiliki kewargaan yang lebih kuat dan sah, yaitu warga kerajaan sorga, di mana Yesus Kristus adalah rajanya. Oleh sebab itu, kita harus sadar bahwa keberadaan kita di dunia ini adalah sementara dengan mandat, yaitu melakukan kehendak Bapa dan bukan untuk menjadi serupa dengan dunia. Mari saudaraku, kita diingatkan kembali saat ini akan status kewargaan kita. Betul, kita masih tinggal di bumi, namun Bapa di sorga telah memperlengkapi kita anak-anak kerajaannya dengan Roh Kudus yang luar biasa untuk melaksanakan kehendak Bapanya di dunia. Amin.